Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pertemuan hari ini akan kita bahas yaitu tentang pendapatan nasional, mulai dari pengertian. Pendapatan nasional diartikan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam satu tahun dan diukur dengan uang, atau bisa juga diartikan jumlah pendapatan yang diperoleh dari pemilik faktor produksi. Untuk memahami pengertian pendapatan ini bisa kita lanjutkan pada metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional ini ada 3. Yang pertama, metode produksi. Metode produksi yaitu menjumlahkan produksi barang dan jasa akhir oleh sektor-sektor ekonomi. Cara menghitungnya bagaimana? Misalkan sektor ekonominya ada 3, berarti P1 kali Q1, P2 kali Q2, P3 kali Q3. Nah, P itu apa? Harga, Q-nya jumlah barang yang dihasilkan. Ya, tinggal ngalikan. Lalu dijumlah, itu namanya metode produksi. Metode produksi juga bisa dihitung menggunakan nilai tambah atau value added atau produksi akhir. Nah, contoh, kapas harganya 20.000, kemudian berubah menjadi benang harganya 30.000, menjadi kain 50.000, menjadi pakaian 100.000. Nah, kalau dijumlah dari kapas, benang, kain, pakaian ini jumlahnya 200.000. Kalau ada pertanyaan berapa nilai tambah atau metode pendapatan nasional, maka kalian hitung melalui nilai tambah. Kita hitung dari kapas awal tadi 20.000, belum ada nilainya, nilai tambahnya tetap 20.000 karena belum diubah. Kapas jadi benang, dari 20 ke 30 selisihnya 10.000, berarti nilai tambah benang 10.000. Kemudian kain menjadi 50, dari benang 30 menjadi 50, selisihnya 20.000, nilai tambahnya berarti kain 20.000. Kemudian pakaian, nilai tambahnya berapa? Harga kain 50 menjadi 100, 100 dikurangi 50 menjadi 50.000. Maka nilai tambah atau produksi akhir dihitung dari kapas, benang, kain, pakaian berapa masing-masing nilai tambahnya, yaitu dari 20.000 ditambah 10.000 ditambah 20.000 tambah 50.000 sama dengan 100.000. Jadi nilai produksi akhir atau pendapatan nasional dengan menghitung nilai tambah produksi sebesar 100.000. Metode perhitungan yang kedua adalah metode pendapatan. Apa yang dihitung anak-anak? Untuk metode pendapatan menghitung balas jasa dari pemilik faktor produksi. Kita ingat faktor produksi kan ada 4: alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Nah, kalau alam dapat sewa, tenaga kerja dapat upah, kalau orang nabung modal dapat interest atau bunga, terakhir profit. Jadi metode pendapatan dirumuskan dengan Y sama dengan WRIP, wage, rent, interest, profit. Kalau bahasa Indonesianya upah dari balas jasa tenaga kerja ditambah sewa balas jasa pemilik tanah
ditambah balas jasa modal, bunga, ditambah profit. Tinggal jumlahkan. Di situ ada contoh, upah 4 juta, saya contohkan upah 4 juta US dollar, laba perusahaan 10 juta US dollar, sewa 5 juta US dollar, bunga 1 juta US dollar. Dengan metode pendapatan, berapakah pendapatan nasional? Ini bisa kita hitung jumlah secara keseluruhan, yaitu 20 juta. Nah, metode yang terakhir yaitu metode pengeluaran. Metode pengeluaran dengan cara menjumlahkan pengeluaran pelaku ekonomi yang ada di suatu negara. Kita ingat pelaku ekonomi waktu kelas 10 sudah ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga pemerintah, ada rumah tangga masyarakat luar negeri. Sehingga dirumuskan metode pengeluaran GNP sama dengan C itu konsumsi, ditambah government expenditure, G itu pengeluaran pemerintah, ditambah I investasi, yaitu pengeluaran produsen, ditambah ekspor min impor, baru dijumlah. Misalkan saya berikan contoh, dalam satu negara X terjadi pengeluaran konsumsi rumah tangga 5 juta US dollar.